Hai Velas, nama saya adalah Sarah Abdullah. Saat ini saya seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia. Di mata kuliah isu-isu global kontemporer ini, saya akan membawakan sedikit materi tentang krisis pangan dunia. Hampir lupa, saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan HI atau yang biasa disebut dengan Hubungan Internasional, serta atas bimbingan dari dosen saya yaitu Dr. Heri Herdiawanto SPD MSI serta Ibu Ulya Amalia MSI. Saya dapat menyelesaikan ulangan akhir semester ini dengan lancar. Maka, tanpa berlama-lama, mari kita simak. Food crisis, atau yang biasa disebut dengan krisis pangan. Krisis pangan adalah keadaan kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan lingkungan serta konflik sosial termasuk perang. Pandemi telah membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian dan pendapatan, semakin mengurangi kemampuan keluarga untuk membeli makanan. Ada pula faktor lain yaitu ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan guncangan ekonomi yang mempengaruhi akses pangan bagi banyak orang. Ketahanan pangan sendiri dipengaruhi oleh barang komoditi yang berfluktuasi dan terjadi secara musiman. Misalnya, untuk negara berkembang seperti Afrika, beberapa bahan baku kualitasnya akan memburuk ketika musim panas. Hal ini disebabkan oleh anjloknya permintaan, namun barang yang tersedia hanyalah sedikit. Telah disampaikan pula oleh Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional untuk Afrika dari FAO, yaitu ABB Haile Gabriel. Tuturnya, benua Afrika sedang mengalami tekanan atas ancaman pangan yang mengerikan, dengan sekitar 278 juta penduduknya menderita kelaparan kronis. Ini juga menunjukkan bahwa Afrika sedang bergerak mundur dalam upayanya mengatasi kelaparan, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi. Lebih dari 1 miliar orang di Afrika tidak mampu membeli makanan yang sehat. Dia juga mengemukakan bahwa 46 juta orang Afrika telah mengalami kelaparan selama 2 tahun terakhir. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai guncangan global yang tumpang tindih, termasuk perubahan iklim, konflik yang berkepanjangan, dan ketergantungan yang berlebihan pada impor komoditas dasar seperti makanan dan pupuk. FAO memperkirakan pada tahun 2021, kelaparan kronis dialami 20% populasi di Afrika. Selain itu, tingkat kerawanan pangan dan kekurangan gizi yang meningkat diperkirakan akan semakin memburuk pada tahun ini. Ini juga didasarkan pada meningkatnya insiden konflik dan rapuhnya pemerintahan di wilayah tersebut, tingkat kemiskinan yang tinggi, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan produktivitas pertanian yang rendah. Sungguh miris melihat bagaimana menyeramkannya krisis pangan ini. Oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan guna mempersiapkan diri untuk menghadapi adanya krisis pangan? Berikut adalah berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis pangan. Yang pertama ialah perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak parah pada mata pencaharian dan produksi pangan kita. Jika kita melawan perubahan iklim dan beroperasi secara berkelanjutan, kita dapat memastikan cukup makanan untuk kita dan generasi yang akan mendatang. Ini adalah langkah lain dalam memerangi krisis pangan. Yang kedua ialah mempromosikan keragaman pangan. Berfokus pada satu tanaman pangan atau bahan pokok dapat menyebabkan hasil yang buruk dalam mengurangi krisis pangan. Oleh karena itu, pelatihan tentang pentingnya pola makan yang beragam dan sehat untuk perbaikan gizi perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Yang terakhir ialah tingkatkan produksi. Tidak ada cara mudah untuk meningkatkan produksi pangan negeri dalam waktu yang pendek. Tapi kita harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dalam jangka waktu yang panjang, serta untuk kedepannya kita nanti. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk meningkatkan tingkatan produksi ini, baik dalam negeri manapun, untuk menghindari berbagai macam kemungkinan terburuk yang akan datang. Mungkin sekian materi yang saya paparkan.
dalam video yang pendek ini. Saya berharap apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.